Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah ya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kemarin kita pujian yang awal. Oh haleluya, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya.
segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, benar Tuhan, Engkaulah segalanya Bapa, Engkaulah sumber kuatku Tuhan, Engkaulah sumber hidupku Bapa. Ku menyembah, hanya bagi Engkau Allahku. Ku berikan pengagungan bagimu, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang Raja Tuhan, Engkaulah sumberku Tuhan, Engkaulah kekuatanku Bapa. Ku sembah Engkau dengan segenap hatiku, ku sembah Engkau dengan segenap jiwaku. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, sujud di tahta-Mu Bapa, sujud di hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah yang benar, ku menyembah yang hidup. Haleluya, haleluya. Dengan segenap jiwaku Tuhan, datang di tahta-Mu Bapa, menyembah-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Pagi ini Tuhan Kau layak dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami bangga ya Bapa memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar ya Bapak, kami akan mulai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan boleh mengalir untuk setiap kami, urapan dan kuasa Allah boleh mengalir untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah ya Bapak. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu ya Bapak, kami rindu Tuhan bersorak ya Bapak bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mulai ya Bapak ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan kita. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, amin. Mari kita angkat pujian, katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Mari dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan, sebab Allah kita ajaib, dahsyat dan perkasa. Mari angkat pujian, katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding.
ajaib. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Dan katakan yang segenap jiwa kita, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Mari dengan segenap hati kita katakan, tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan. Amin. Kekuatan Tuhan dahsyat dan megah. Amin. Bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, kita katakan hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Tuhan, katakan, ajaib Kau Tuhan, kepada Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Saya dikatakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan perkasa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sanggup lanjut memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan, di bumi, di surga dan segala yang ada, sujud menyembah nama Tuhan. Mari katakan, di bumi, di surga, di bumi, di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita.
di surga dan segala yang ada Tuhan. Amin. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, badai gemuruh, ombak samudra terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, Engkau kudus Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi Tuhan, surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan, oh sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, oh Engkau kudus Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita kudus dan suci, layak untuk dipuji dan sembah. Amin. Bapak Ibu, saya buka ruang saksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu mari kita angkat pujian, katakan Allah kita heran dan besar. Mari angkat pujian, katakan Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan, amin. Mari katakan Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita
Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Takkan tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Sekali katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebab saya percaya pasti setiap kehidupan jemaat diberkati Tuhan. Setiap kehidupan kita pasti Tuhan berikan pertolongan, amin. Puji nama Tuhan. Baik, jika tidak ada yang ingin bersaksi, saya tutup ruang saksian, tapi biarlah kita boleh memuji nama Tuhan sekali lagi, amin. Haleluya. Mari kita pujian katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari saudara katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak tangan Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Hari dari awal, aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin
selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di bawah kepakan tangan-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah tangan-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. katakan bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru, Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. haleluya, puji nama Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan akan mampu membawa kita di bawah kepak sayap Tuhan. Kita mampu terbang tinggi di atas setiap permasalahan kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, katakan saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat kami gak mengerti ya Bapa segala hal yang mungkin ada di depan kami, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau adalah Allah penolong kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami selama-lamanya ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau hidup ya Bapa dalam firman-Mu. Kami mau imani setiap firman-Mu, perkataan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari angkat pujian. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. jemaat Tuhan, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari imani setiap perkataan dalam pujian ini. Walaupun kita gak mengerti jalan Tuhan, oh haleluya Tuhan. Saat ku tak
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku Tuhan, hatiku percaya. Oh benar Bapa, hatiku Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku Waktunya Bapak silakan kepada hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau ada di bait-Mu yang kudus itu. Itu sebabnya dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini menjadi pagi berkemenangan. Engkau pulihkan kami, Engkau berkati kami, dan kami pulang mendapat berkat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk membagikan berkat pada hari ini. Tentunya saya tidak membawa sembako berkatnya, tetapi suara kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan sukacita kami, maksudnya sukacita saya hari ini bisa berjumpa dengan saudara sekalian, baik dengan Bapak Gembala, ini Gembala senior. Beliau cukup kenal dengan ayah saya, ya dari zaman 60 kali Pak ya, 70. Hari ini juga ada Kak Adril di belakang, itu rekan seperjuangan di BPD. Ya, saya wakil ketua BPD di DKI. Puji Tuhan, apakah diizinkan buka masker atau enggak? Apa tetap begini ya? Dibuka boleh, enggak dibuka boleh gitu ya. Tapi minimal saya perlu buka supaya kita kenal. Ini saya bukan membuka topeng tapi masker. Puji Tuhan. Luar biasa kalau hari ini kita bisa berjumpa ya. Kalau dari segi usia saya baru 26 nih Pak Jalanta. Jadi masih youth Pak, masih muda saudara ya. Kalau saya udah hampir 90. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya percaya bahwa saudara datang ke bait Allah ingin diberkati Tuhan. Amin. Sebetulnya kalau saudara datang ke gereja, apa sih yang saudara tunggu sebetulnya? Boleh saya tahu? Kalau ke gereja apa saudara tunggu kira-kira? Kalau saya datang ke gereja, saya rindu dengar pesan Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan ingin berpesan kepada kita melalui doa
seorang nabi yang namanya Musa. Bisa ditampilkan ya mungkin Kak Adril. Oke. Kita tunggu yang satu ini. Nah, ada iklannya enggak nih? Oh belum ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan dari doa seorang nabi besar yang bernama Nabi Musa. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Kitab Mas, bukannya Mas Joko, Mas Budi atau Mas Gino, tapi Mazmur pasal 90 ayat 12. Baik, saya bacakan demikian bunyi. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Ini topiknya hari ini adalah doa Nabi Musa. Nah, ayatnya saya bacakan dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Banyak orang suka firman, banyak orang senang baca firman, tapi hanya sebatas itu. Boro-boro dia mau mempraktekkan, merenungkan saja tidak. Itu sebabnya saya sering bilang kepada mahasiswa saya, bahkan dalam pengembalaan saya, banyak orang mengaku Kristen, tapi dia nggak tahu apa itu kekristenan. Bahkan ironisnya, banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi dia nggak tahu model Tuhan bagaimana yang dia layani. Mengaku Kristen nggak tahu apa itu kekristenan. Contohnya apa? Kalau ditanya, kenapa sudah datang kalau hari Minggu ke gereja? Kenapa kalau hari Minggu sudah datang ke gereja? Mungkin jawabnya banyak bertanya, ya memang sudah dari sononya layau, memang kewajiban kami. Itu bukan sebuah jawaban. Kok orang Kristen ikut-ikutan kami ya pakai puasa segala? Jawabnya bagaimana? Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang tahu apa itu kekristenan. Kalau kita hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Kita tahu model Tuhan yang bagaimana yang kita layani. Nah, hari ini kita yang belajar dari doa seorang nabi namanya Musa. Doa Nabi Musa. Doa itu apa sih pemahamannya? Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Kalau berkomunikasi berarti dialog, bukannya monolog. Kalau sama patung itu kita monolog, satu arah. Tapi kalau dialog itu adalah, kalau monolog itu satu arah. Kalau dialog itu dua arah. Kita ngomong pasti diresponi. Gitu ya. Nah, hari kita melihat bagaimana pesan Tuhan lewat doa Nabi Musa. Next, ketika saya baca ayat ini, ada 3 nilai penting dari doa Nabi Musa. Iya dong, kalau nggak penting kan buat apa kita bahas hari ini? Kan gitu jawabnya ya. Kalau nggak penting buat apa kita bahas hari ini? Nilai yang pertama, saudara sekalian. Next, yang pertama itu kata ajarlah. Tadi kan ayat itu dimulai dengan kalimat ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata ajarlah. Nah, sebetulnya dari kata ajarlah ini itu berbicara orang yang rendah hati mau banyak belajar. Kalau orang yang sombong, gitu aja kecil gue tahu. Ya gitu mah, ya cetek. Tapi kalau orang rendah hati, dia mau banyak belajar. Kita melihat di sini bagaimana Musa dia mau banyak belajar kepada Tuhan. Contoh paling gampang, karena waktu itu terbatas ada 3 nih. Musa pernah belajar kepada mertuanya. Namanya siapa? Jitro. Memberkati Pak, luar biasa. Wah, pintar-pintar kabeh ya Pak Andra, luar biasa. Sinau kabeh ini. Sinau ini pakai bahasa Yunina, sebanyak Yunani saudara tetangganya. Ketika Yitro mertuanya melihat Musa memimpin bangsa Israel ratusan ribu, kalau bahasa Betawi
Tuh sini tuh mantul, tuh sini tuh. Gua kasih tahu lu ya, lu mah stres kalau lu sendirian one man show mimpin bangsa yang tegar tengkok ini. Kamu harus bentuk pemimpin 1000, pemimpin 500, pemimpin 100, pemimpin 50. Kamu akan terbantu. Musa bilang, bener juga Pak Mertua ya. Aduh, CC, harigato, matur nuwun, thank you gitu kan. Aduh Pak Mertua terima kasih. Dia belajar dari mertuanya. Dia bentuk tuh pemimpin 1500, 150. Enak dia memimpin bangsa Israel. Dari kata ajarlah saudara sekalian, sebetulnya juga berbicara mengenai orang yang mau banyak belajar supaya dia semakin diperlengkapi dari apa yang dia pelajari. Seorang yang tadinya tidak paham, dia akan menjadi paham. Kalau anak-anak sekolah dari nggak tahu menjadi lo sama-sama tahu nggak ada perubahan dong. Dari nggak tahu jadi paham kan? Kalau kita mau banyak belajar saudara, kita akan semakin diperlengkapi dan akhirnya semakin memahami apa yang kita pelajari. Contoh, kalau saudara banyak belajar tentang ini firman Tuhan. Ketika saudara banyak belajar tentang firman Tuhan, tadi salah satu jemaat sudah membuktikan, paham tentang ayat demi ayat, pasal demi pasal, perikop demi perikop. Dan itu akan memberikan kekuatan saat dia menghadapi masalah berat. Kalau orang mengaku Kristen tapi enggak tahu jangan. Ada di TV itu ya. Kenapa? Dia ingat firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah melupakanmu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Di mana ayatnya? Lawannya takut apa? Lawannya takut apa? Berani. Berarti kita Ibrani, bukannya takut, saudara ya. Kitab Ibrani bilang gitu, sekali-kali kata Tuhan, aku gak pernah melupakanmu, aku gak pernah meninggalkanmu. Jadi ketika menghadapi masalah, dia gak gampang nyanyi lagu tadi, kok gue dilupain. Jangan, kenapa? Dia gak pernah merasa Tuhan melupakan dia. Satu kesaksian, ini bukan ilustrasi ya, kisah nyata kesaksian. Seorang penjaga sekolah, dia kerja di sekolah yayasan swasta itu 20 tahun. Satu saat pengelola yayasan ganti manajemen. Manajemen yang baru memberikan instruksi semua karyawan dan pegawai wajib kudu harus hukumnya bisa baca tulis. Nah penjaga sekolah ini gak bisa baca tulis. Siapa yang tidak bisa baca tulis bulan depan akan dirumahkan. Ngerti ya dirumahkan ya? Kalau bahasa kasarnya diberhentikan gitu kan. Bukan dikasih rumah mah enak saudara ya. Diberhentikan. Waduh. Ini penjaga sekolah dia bilang udah 20 tahun sama ngabdi, usia juga udah 50 lebih nih, gimana nih? Boro-boro usia 50, 30 tahun aja cari kerja susah, apalagi 50 tahun ke atas. Dia rupanya banyak belajar ini lewat pendalaman Alkitab atau SOM, School of Ministry, apapun namanya lah terserah pokoknya. Pendalaman Alkitab. Saya sering dalam penggembalaan saya bilang sama jemaat saya banyak baca. Kalau nggak tahu tanya supaya apa? Anda paham. Tanya sama saya Ibu Gembala atau di sini ada beberapa staff. Supaya Anda diperlengkapi ketika menghadapi masa sulit, nggak gampang stres.
Oh rupanya penjaga sekolah ingat ayat tadi, kitab Ibrani tadi. Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkanmu dan melupakanmu. Dia imani dan amini. Tinggal seminggu, tinggal 3 hari, tinggal besok. Dia bawa dalam doa dengan istrinya. Gak usah takut ya Bu, Tuhan pasti tolong kita. Mengadakan doa malam atau doa altar keluarga. Saya percaya kalau pagi kita sibuk, setuju ya. Tapi kalau malam kan ada waktu dengan keluarga, kita doa dengan keluarga. Mereka berdoa dan ketika besok pagi penjaga sekolah dia datang, manajemen yang baru bilang, Pak bla 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 terima kasih 20 tahun dan sebagainya. Ini kami kasih uang pesangon. Terima kasih Bapak dan sebagainya. Nah ketika dia pulang di jalanan dia mendapatkan hikmat Tuhan. Wah ini daerah sini kayak saya bangun rumah makan maju nih. Waduh Tuhan, makasih nih Tuhan. Wah dia sampai rumah, dia ajak sharing istrinya. Tuhan tadi kasih hikmat. Ini uang pesangon bagaimana kita buka rumah makan. Wah setuju Pak yo Bu jolak ngeten. Mereka berdoa lagi, mereka mulai buka rumah makan. Dari punya 1, 2, 3, 4, 5 dia buka lagi di luar kota. Akhirnya menjadi seorang pengusaha rumah makan yang sukses. Temannya bilang punya duit banyak, depositokan ke bank. Caranya datang ke bank, tapi bank yang benar, bukannya bank Jampang atau bank Samiun, bank beneran gitu ya. Pergi ke bank, bilang sama tellernya, siapa? Bapak isi formulir. Nah dia bingung, kan nggak bisa kan? Mbak maaf, tolong dibantu ya, ini saya nggak bisa nulis. Loh Pak, loh Bapak kan pengusaha sukses, kok nggak bisa nulis toh Pak? Apalagi kalau Bapak bisa baca tulis lebih sukses Pak. Pengusaha itu bilang, sini Mbak, kalau saya bisa baca tulis, saya masih menjadi penjaga. Saya menjadi penjaga sekolah. Perhatikan, Tuhan pakai banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Enggak bisa baca tulis penjaga sekolah ketika di PHK. Dia ingat firman Tuhan karena banyak belajar baca. Gak ngerti banyak belajar tanya. Saya kalau mahasiswa, oke sudah jelas, diem aja. Ini jelas apa kagak sih? Saya paling gak enak loh kalau nanya, udah ngerti belum, diem aja. Coba yang gak ngerti angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Yang ngerti angkat tangan, diem. Loh ini absen semua gitu ya. Ini gimana ceritanya? Bisa atau tidak? Atau kali gitu ya. Saya senang kalau gak ngerti tanya. Supaya Anda pulang diperlengkapi dari tidak tahu datang kemari jadi tahu dan paham. Fungsinya Anda datang kemari kan mau belajar gitu kan. Makanya sebelum datang kuliah mau dibaca dulu itu bukunya kan, nanti minggu depan pertemuan halaman sesiannya baca, kalau nggak ngerti tanya. Konangan ketahuan nggak baca kali ya gitu. Dia banyak belajar, banyak baca, banyak tanya saudara. Sehingga dia paham akan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dari penjaga sekolah menjadi pengusaha rumah makan yang sukses. Karena apa? Mau banyak belajar. Mungkin yang bilang, Pak saya kan sama kayak penjaga sekolah tadi gak bisa baca. Betul. Tapi kan setidaknya ketika datang ke gereja dia bisa dengar firman. Dia bisa lihat di televisi atau dia dengar di radio. Itu akan memperlengkapi dia atau kita. Nah ketika kita semakin banyak belajar, semakin banyak diperlengkapi, percaya kita gak gampang stres menghadapi masalah. Amin. Yang pertama, kata ajarlah itu berbicara tentang seorang Musa yang rendah hati, mau banyak belajar sama Tuhan. Kita tuh dibanding Musa gak ada apa-apanya. Loh Musa aja yang orang hebat gitu ya, dari sudut pandang mata kita loh ya. Sampai sekarang bangsa Israel sangat menghargai itu. Sampai sekarang. Selain Musa kan Daud, ketika saya ke sana saya dengar selain Musa Daud. Sangat menghargai. Musa saja mau belajar bagi kita. Yo hari ini banyak belajar. Saya percaya ketika kita belajar ada yang nggak ngerti, di situ kita bertanya. Tanya sama orang yang ngerti supaya kita diperlengkapi. Next yang kedua.
kata ada apa. Yang pertama tadi, ajarlah kami, kata ajarkan supaya kita semakin diperlengkapi ketika banyak belajar. Yang kedua, ada apa sehingga hari-hari itu perlu dihitung. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ada apa dengan hari-hari itu? Ada apa toh? Ada apa? Sampai hari-hari itu perlu dihitung. Jawabannya saudara, karena banyak pertolongan Tuhan. Amin. Nanti saudara-saudara bisa membaca itu ayatnya di kitab Ulangan pasal 8 ayat 4, kemudian kitab Bilangan, kitab Keluaran. Ini nanti saudara bisa baca di rumah. PR deh saudara ya. Ada apa hari-hari itu perlu dihitung? Jawabannya saudara, ada banyak pertolongan Tuhan. Boleh saya tanya ya, ketika bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, dijadikan budak di mana? Di Mesir. Saya kira di Gunung Kidul Pak. Di Mesir. Di daerah mana? Gosyen. Menuju ke negeri perjanjian, mereka perjalanannya berapa lama? Berapa? 40 tahun, Tuhan berkati Pak. Selama 40 tahun saudara sekalian, itu Tuhan, perhatikan, Tuhan menyediakan makanan loh. Amin. Tuhan kirim makanan namanya apa? Bukannya nasi tiwul, bukan tiwul. Bukannya gudeg Jogja, nasi Padang, warteg, bukan. Makanan yang namanya mana. Ini bukan pertanyaan, mana? Bukan, mana. Orang Israel, aduh Tuhan makanan mulu, mbok sekali-sekali daging toh pakai tulang. Tuhan kirim apa? Burung? Burung? Iya, bukannya burung emprit. Bukan burung kakak tua kakak muda. Burung puyuh. Berapa tahun Tuhan pelihara mereka? 40 tahun. Nanti bacanya kitab Ulangan, kitab Keluaran, kitab Bilangan saudara. Baju yang mereka pakai, perhatikan, 40 tahun enggak ganti loh. Buju buneng kata orang Bekasi, set dah. Kita ganti baju berapa tahun sekali? 10 tahun? Ada yang sombong, seminggu sekali katanya. Set dah. Bukan di sini Pak, tempat lain Pak. Betul pergi Pak, percaya Pak. Enggak ada, amin. Nah, enggak ada yang ngaku. Yang bener enggak ada beneran saudara. 40 tahun bajunya enggak ganti loh saudara. Saya enggak pernah baca di Alkitab, enggak pernah baca di Alkitab saudara. Dalam perjalanan mereka berkata, baju gue sobek nih, yuk kita cari mall dulu, kita beli di Matahari, kepanasan kali. Ramayana, orang itu enggak ada sekarang kali ya. Atau apapun lah namanya lah, enggak ada kan. Tuhan sediakan itu soal pelihara lu 40 tahun. Makanan Tuhan pelihara tadi kan 40 tahun, enggak pernah bilang gue lapar nih, yuk kita mampir dulu ke warteg. Enggak ada warteg di sono. Kita mampir ke Solaria, boro-boro Solaria. Yang ada Sola Gracia. Yang terakhir, ada banyak pertolongan Tuhan 40 tahun. Sepatu mereka ini enggak pernah apa saudara? Enggak pernah ambrol. 40 tahun Tuhan sepatunya dipelihara. Kenapa? Dulu mereknya keren. Namanya apa? Cekerman. Sekarang namanya Neckerman. 40 tahun loh. Baca. Jadi Musa bilang, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saya tahu Tuhan hari-hari itu ada apa? Ada banyak pertolongan Tuhan. Ketika mereka mulai memahami, terutama Musa, ada banyak pertolongan Tuhan. Ungkapan yang pertama yang Musa katakan adalah praise the Lord, terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan, mengucap syukurlah dalam satu hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah. Jadi ketika kita tahu ada banyak pertolongan Tuhan menghadapi masalah, terima kasih Tuhan, kalau masalah ini Tuhan izinkan, pasti ada perkara besar, ada mujizat terjadi ketika saya iman dan amini, Engkau tetap bersama kami. Amin. Daud dia bilang dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ini kan populer ya, bisa lagunya ya. Tentang apa tuh Mazmur 23?
Tuhan adalah takkan kekurangan. Iya kan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya gini, ketika saya dalam masalah berat, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan besertaku sebagai Immanuel. Daud gak pernah gentar menghadapi masalah. Karena apa? Dia banyak belajar sama Tuhan. Ayahnya mengajar itu. Sayang kakaknya hanya menganggap sepele. Daud dia serius. Makanya Tuhan berkati Daud. Karena apa? Dia banyak belajar. Ketika menghadapi masalah dia gak gentar. Dia berkata, terima kasih Tuhan kalau hari ini saya akan menghadapi Goliat yang lebih besar dari saya. Tapi kuasamu lebih besar dari Goliat. Wih, luar biasa. Dia sanggup mengalahkan Goliat. Ada banyak pertolongan Tuhan, saudara sekalian. Kalau saya berbagi pengalamannya, tahun 78 saya masih SMA. Saya masih SMA 78, tapi saya sudah melayani karena ayah saya pendeta. Pak Gembala paham tahu itu. Saya sudah mulai melayani 78. Dari guru sekolah minggu, ketua KP dan sebagainya. Satu saat saya pulang sekolah, biasalah anak SMA, gitu ya, mungkin kalau saya bukan Dilan, bukan saudara ya. Zaman SMA itu pulang, kok di rumah ini cuma nasi tok, Pak. Ini temennya pada kemana nih, nasi metak kumpet kalian nih. Ma ini nasi doang apa kagak ada teman-temannya kemana nih ya? Itu dia lagi main ke sana. Mama saya bilang enggak ada. Cuma nasi doang ya? Iya. Saya sendok tuh nasi separoh, setengah piring saudara. Saya bawa ke ruang tamu. Saya udah jadi guru sekolah minggu, sudah paham. Nah setengah piring, akhirnya saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan. Di mana nasi nggak ada teman-temannya, cuma sendiri dia. Tapi saya percaya Tuhan memberkati makanan ini dan membuat saya sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Pas saya bilang amin, rupanya tetangga sebelah beli sate itu. Zaman dulu kan satenya kan dikipas-kipas kan di luar. Itu baunya masuk ke dalam rumah saya. Tercium aromanya. Wena tenang. Jadi sambil makan pakai tangan nyocol nyium bau sate. Dari setengah piring nambah saudara. Saya bilang tetangga itu kalau bahasanya Haji Omera mah terlalu, mbok kirim 1-2 tusuk ngapa begitu ya. Tapi perhatikan, Tuhan bisa kirim dengan berbagai cara supaya kita lahap makan sekali hanya nasi. Amin. Di salah satu cabang Pak Andre yang di Bogor itu, ketika saya saksikan cuma bilang, wah ayah saya terharu. Tahun berapa saya lupa, 80-an 90-an. Dan kami ada beberapa cabang, sudah satu di Bogor misalnya. Jadi kalau kita percaya ada banyak pertolongan Tuhan, situasi sulit apapun kita selalu bersyukur. Kakak kelas saya ketika dia selesai kuliah di Petamburan, ditempatkan di satu daerah di Kalimantan yang sangat terpencil. Satu saat dia melayani satu jemaat yang jauh jalan kaki. Tetap dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada banyak pertolongan ketika saya sudah kuliah di Petamburan, sekarang ditempatkan di Kalimantan, satu tempat saya nggak sebutkan namanya, saya khawatir Pak Andres tahu nanti. Di sana, aduh haleluya, berikan saya semangat untuk melayani. Sampai di tempat itu saudara, itu hanya ada 2 orang, satu pendetanya, satu jemaat. Pendetanya main gitar, jemaatnya. Dia bilang, waduh luar biasa 2 orang, sama saya 3 orang. Kata firman Tuhan, 2 atau 3 orang sehati, Tuhan hadir. Dia khotbah dengan bersungguh-sungguh, dengan berapi-api. Sudah tahu ketika selesai khotbah, jemaatnya bilang, Pak, bersyukur Bapak datang hari ini. Kalau Bapak nggak datang, saya dengar khotbah. Sebetulnya hari ini saya mau bunuh diri. Saya berat punya masalah, tapi ketika saya dengar khotbah Bapak, Tuhan pakai Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Teman saya ini dia melayani dengan penuh rasa ungkapan syukur. Dia nggak bilang, Tuhan kok saya ditempatkan di desa terpencil, sementara teman-teman di kota besar, wena ini bla 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 gitu kan, fasilitasnya kapal, wah macam-macam, saya di kota, bukan di kota desa tuh, enggak, dia bersyukur. Sekarang di Los Angeles Pak, pasti tahu kalau saya sebut namanya. Sekarang Tuhan tempatkan dia di Los Angeles ini mungkin udah 30 tahun yang lalu. Ketika kita tahu ada banyak pertolongan Tuhan. Coba deh sekarang saudara
Atau nanti malam ketika mau doa surat saat teduh aja gitu 1 menit. Kira coba minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, ada banyak nggak pertolongan Tuhan? Dari situ sebetulnya kita mau belajar mengucap syukur. Amin. Tapi itu tadi bukan kode selesai khotbah, belum Pak ya? Belum ya, masih ada satu lagi ya. Oke, next berikutnya. Enggak, saya khotbah kalau udah selesai. Yang terakhir. Loh, ini bagaimana ceritanya? Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa? Kata mengapa. Mengapa hari-hari itu perlu dihitung? Yang kedua, kata ada apa kan? Ada banyak pertolongan Tuhan. Sekarang yang ketiga, kata mengapa. Mengapa hari-hari itu perlu dihitung? Coba kita ulang lagi tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bukannya bijak sini. Semau gue, sawut dewe. Hati yang bijaksana loh, bukan semau gue, bukan bijak sini saudara. Kan mestinya kan begini Tuhan, harusnya kan begini Tuhan. Jadi kita yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur. Itu sumber kegagalan kita. Kita lihat di sini Musa dia bilang, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Mau banyak belajar, ada banyak pertolongan Tuhan. Dengan demikian kami memiliki hati yang bijaksana. Nah, saya pelajari di Alkitab. Kata hati yang bijaksana. Nanti dicatat ya. Ini bukannya PR saudara ya. Amsal pasal 10 ayat 8. Tetangganya Daud itu tetangganya. Mazmur sama Daud, Mazmur sama Amsal itu satu RT lain gang saudara ya. Amsal pasal 10 8, Amsal 13 ayat 13. Hati yang bijaksana itu artinya taat pada perintah Tuhan. Orang yang bijaksana itu orang siap, orang yang taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ini ada nih saya baca nih, Mazmur 122 ayat 1, di atasnya drummer nih. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, apa katanya? Mari kita. Aku bersuka cita, aku senang sekali ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita nonton ondel-ondel, bukan? Bukan kan? Mari kita ke rumah Tuhan. Karena apa? Ada berkat Tuhan. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, oh iya nih. Bahkan dalam 1 Timotius nanti saya pelajari pasal 4, pasal 6. Ibadah itu berguna dalam ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang kita jalani maupun hidup yang nanti kita akan jalani. Dahsyat loh kata Tuhan. Sekarang yang kita jalani kita masih secara istilahnya secara kasat mata kita masih hidup sampai nanti loh. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, kita hadir selalu di rumah Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Jadi satu saat ketika saya ada plan ke Medan, ya, udah beberapa tahun lalu sama Pak Rubinadi ketum sinode ya, betul beliau belum jadi ketum waktu itu. Nah satu saat ketika kami beda artinya Pak Rubin bidang ini sesi ini gitu. Nah rupanya di Medan itu ada pengusaha yang nggak perlu disebut namanya. Kemudian mereka itu rupanya ya mungkin kasus ya KDRT apa soal ada pil, tahu pil ya? Tahu pil ya? Apa pil tuh? Bukan pil koplo ya. Perempuan idaman lain atau pria idaman lain. Nah mungkin mereka akhirnya mau mengajukan cerai. Kemudian mereka sempat sharing sama gembalanya. Ya gembalanya memberikan ya teguran, memberikan semangat, ya harus minta ampun sama Tuhan dan sebagainya. Tuhan pasti, tapi serius sungguh-sungguh. Kan nggak mungkin kalau pendeta itu oke, kamu cerai ya, enggak ada. Jadi ada lagi tuh ada orang jemaat yang datang ke saya, Pak saya mau cerai. Saya bilang Anda datang sama orang salah. Saya pendeta nggak mungkin akan menceraikan kamu. Saya takut sama yang di atas. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh. Aduh, jangan sama saya dah. Kalau mempersatukan oke. Singkat cerita, ketika hari Sabtu itu mereka bersepakat, Senin kita akan datang di pengadilan bersama dengan pengacara kita setuju cerai. Tapi katanya nih, dia masih ingat itu ayat firman Tuhan.
minggu terakhir kita ke gereja bersama. Masih melekat itu, kata ajarlah. Dia banyak belajar, dia semakin dia pelengkap, memorinya ingat. Sebelum Senin kita datang di pengadilan bersama pengacara kita cerai. Minggu kita ke gereja terakhir kalinya, masih ingat saudara. Sehingga mereka datang ke gereja, ketika dengar khotbah, firman Tuhan menjamah mereka. Akhirnya mereka nggak jadi cerai. Dan pengusaha ini kemudian traktir kami makan, Pak. Pak Rubin waktu itu. Karena apa? Kata mengapa tadi? Rupanya mereka masih taat di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Mereka masih taat. Ada teguran. Perhatikan, kan tadi awal saya bilang, kalau ke gereja kita ngapain? Kita mau dengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu macam-macam. Kalau kita salah, firman menegur kita. Amin. Barang siapa yang kukasih, ia kutegur dan kata firman Tuhan. Ketika datang ke gereja, kita diberkati. Amin. Kita dipulihkan. Bagaimana Tuhan tahu kita, di situ Tuhan berpesan. Makanya setiap saya datang ke gereja, siapapun yang khotbah, kecuali saya khotbah, Tuhan, kalau saya yang dengar khotbah, Tuhan, apa pesanmu hari ini, urapi hambamu. Kalau saya, Tuhan, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya akan sampaikan. Mengapa? Supaya kita punya hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu hati yang taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mereka gak jadi cerai. Keluarga utuh, saudara sekalian. Jadi ini 3 nilai penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Banyak belajar yang pertama. Ayo, gak ngerti tanya. Yang kedua, coba selalu renung. Kalau lagi doa malam, doa pagi, renung sebentar 1 menit. Pasti ada banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengatakan, kalau aku ada sebagaimana hari ini, semua karena anugerah-Mu. Amin. Yang ketiga, mengapa? Supaya kita ini punya hati yang bijaksana, saudara. Firman Tuhan bilang begini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Amin. Saya selalu sarankan ke anak muda, jangan ketika kecil kamu diasuh orang tua, tapi kita orang tua lansia, kau tempatkan dia. Paham ya di mana ya? Dari kecil, nggak pakai dengar kali ya. Bentar ya, saya peragakan dulu. Dari kecil, dari Pak kita 1 tahun 2 tahun kan ketika kita diajak jalan orang tua, Pak kita gede, jatuh gitu kan? Ya kan nggak mungkin ketika kita lagi diajak jalan, artinya jatuh terlampar kan nggak mungkin. Rasanya kan nggak mungkin. Dia akan apa? Latih supaya kita kuat bisa jalan. Masa sekarang orang tua lagi kita nggak bisa jalan? Masa gitu aja nggak bisa sih Pak? Jangan pakai kursi roda, masuk kursi roda, sepatu roda mah biar jalan. Ngono ya ngono neng bojo kowe ngono tuh lah ngono. Ini bahasa Yunina ya, tetangga Yunani Saudara. Hormati orang tuamu. Kan di Jepang biasanya orang tua dibuang ya kalau lansia ya. Tapi suatu saat ada satu tersadar loh. Ketika dia mau buang orang tuanya digendong, orang tua mau dibuang di tengah hutan. Sampai di hutan, anaknya terima kasih mama dan ini, ya mama jaga hati-hati di sini ya, saya mau pulang. Terus mamanya begini, nah supaya kamu nggak kesasar pulang, mama sudah kasih tanda itu jalan supaya kamu sampai di rumah dengan selamat. Nangis nih anak. Saya mau apa istilahnya itu? Mau apa istilahnya ya? Mau buang mama, malah mama masih sayang sama dia. Akhirnya digendong lagi mamanya, udah mah pulang deh mah, nggak jadi dia mau pulang. Loh nah kok nggak jadi? Iya mama baik sama saya. Itu kan kalau mama nggak ngasih tanda saya nggak bisa sampai rumah. Ke hutan saya tersesat. Salah saya dimakan binatang paling kaya. Namanya beruang. Sadar dia loh. Masa kecil kita dirawat, mas sudah lansia kita nggak rawat. Jangan gitu toh. Hormati orang tuamu. Terakhir pesan Tuhan misalnya, orang bijaksana taat sama firman. Maleakit 3:10 apa katanya? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Kemana? Ke pasar? Ke mall? Kemana? Ke rumah? Kemana? Ke rumah? Ke rumah Tuhan, gereja. Woi, jangan suka kita ngatur Tuhan.
Gereja saya udah banyak Tuhan, terus saya kasih ke ini panti jompo ini, panti piatu gini. Tuhan bilang bawa ke rumahku, nanti biar diatur di gereja. Makanya lagu-lagu jadul saya paling suka loh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Biar Tuhan yang menetapkan langkah kita, Tuhan yang atur kita. Amin. Jangan suka kita ngatur Tuhan, gagal saudara. Taat. Oh iya, jadi bawa seluruh persembahan. Jadi kalau bawa persepuluhan itu ya seluruh kata firman Tuhan. Kalau gotiau berapa ya? Saya tahu cuma kue tiaw aja Pak. 5 juta, perempuannya berapa? Berapa? 500.000. Seluruhnya bawa, jangan dikurangi. Tuhan puji Tuhan. 5 juta, 500 bentar Tuhan, 500 belum saya kurangi. Oh, ini saya beli beras Dian, beli minyak, beli lipstiknya, odolnya, sabun mandi, sabun colek B29 zaman dulu Pak itu ya, Ratmi 29. Sisanya tinggal 100.000. Haleluya, engkau luar biasa baiknya. Berpoin 100.000 Tuhannya. Apanya yang baik? Sudah dipotong-potong kan? Alkitab bilang bahwa seluruh persembahan. Jadi bagi kita persembahan itu bukan neto, tetapi Bruno mah gitu, bruto. Kadang-kadang ini kita loh, akal kita lebih banyak bicara daripada ini kita, ketaatan. Nah pertanyaannya, kita bijaksana atau bijak sini? Oh bijaksono, oh cengono tuh. Nah Bapak Ibu ini pesan Tuhan ya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Yuk kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus hari ini. Silakan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terkadang kita merasa, kadang-kadang aja, jangan sering saudara ya. Terkadang kita merasa, kalau keseringan ya kebangetan lah, tuman. Kita tundukkan kepala sebagai sikap hormat mau datang ke Tuhan. Selama ini kita orang bijaksana, bijak sini saudara. Mau banyak belajar enggak? Sering enggak menghitung hari-hari Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita? Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Hari ini belum terlambat, saudara-saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Yes, amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita kita percaya sampai mujizat. Dia mengerti, dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti.
mukjizat menjadi nyata. Pertanyaannya pagi ini adalah, masih nggak kita percaya kepada Tuhan? Itu sebabnya mari banyak belajar akan pesan Tuhan. Coba renungkan dan saat teduh begitu besar kasih Tuhan memberkati melalui kita. Dan jadilah orang yang bijaksana di mata Tuhan. Maka berkat dan perlindungan Tuhan akan selalu ada dalam hidup saudara. Dan hari ini saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan dukung doa. Dia mengerti masalahmu. Dia tahu, cuma engkau masih punya iman gak? Itu aja. Kalau hari ini engkau imani dan amini firman Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakanmu, silakan angkat tangan supaya Tuhan turun tangan menolong saudara. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara khusus yang angkat tangan supaya Tuhan turun tangan menolong saudara pada hari ini saudara pulang mendapatkan pemulihan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat pada pagi ini. Hamba tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Yang hamba tahu engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya dengan iman hamba berdoa bagi setiap yang mengangkat tangan pagi ini. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus terima pemulihan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkatimu. Hari ini Tuhan melindungimu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Allah menjadi Immanuel dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun mata jasmani kami tidak melihat, tapi kami punya iman. Engkau hadir di sini. Engkau sudah melawat kami. Engkau sudah memberkati kami. Berkati Bapak Gembala Pak Andres tempat ini, baik sebagai gembala maupun sebagai kepala rumah tangga. Berkat-Mu tercurah. Berikan kesehatan prima. Dalam nama Yesus penyertaan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Petrus untuk berkat firman pagi ini. Saya percaya setiap jemaat diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Silakan bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Atas anugerah-Mu Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu Bapa. Atas anugerah-Mu kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sudah mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan kami rindu untuk mengembalikan berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan berkati boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan maupun yang belum Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujian katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi
bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai biru, di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, di mana ibadah kita akan berjalan seperti yang tertulis di jadwal. Di hari Rabu ada ibadah doa jam 7 malam di gereja. Lalu hari Jumat jam 7 malam ada latihan untuk para pelayan hari Minggu. Lalu hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah WBI. Jam 19 atau jam 7 malam ada ibadah pemuda. Hari Minggu jam 7 pagi ibadah raya dan diikuti sekolah minggu jam 9. Segenap jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kepada Ibu Frida tanggal 7 November, Ibu Sri Suwarti tanggal 10 November, dan Ibu Kiatno juga, Ibu Kiatno ya, Sri Suwarti tanggal 10 November. Selamat ulang tahun, kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan boleh melimpah kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini, maupun juga mungkin ada jemaat yang nggak tertulis atau tidak terumumkan. Selamat ulang tahun, kiranya berkat Tuhan boleh selalu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita juga akan tetap terus berdoa untuk pokok-pokok doa kita, untuk bangsa dan negara, untuk jemaat yang sakit, dan dalam pemulihan kesehatan, untuk daerah yang ditimpa bencana, dan juga seluruh gereja Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pagi ini ya Bapak, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kalau setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, boleh Engkau berkati ya Bapak dengan berkat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap iman kami. Kami sangat bersyukur ya Bapak, kami mau Tuhan Engkau ajar ya Tuhan hari lepas hari ya Bapak, semakin turut dan taat ya Bapa atas kehendak Tuhan, atas perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga Kau berkati hamba-Mu ya Bapa, yang boleh jadi saluran berkat-Mu pagi ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Bapak Petrus Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya ya Tuhan. Biarlah anak-Mu ini Tuhan boleh terus ya Bapa menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain. Boleh jadi berkat ya Bapa untuk setiap jemaat, untuk setiap mahasiswa yang dididik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memakainya ya Bapa, semakin hari Tuhan menjadi berkat ya Bapa bagi orang lain. Tuhan Yesus juga Kau berkati setiap kami ya Bapa yang boleh mendengarkan Tuhan, berkat pagi ini ya Bapa. Tanamkan ya Bapa dalam setiap hati kami Tuhan, dalam setiap pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan ya Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari ya Bapa. Boleh kami ingat Tuhan, boleh kami hidupi ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus pagi ini ya Bapa, kami mau bawa Tuhan dalam doa ya Bapa, untuk gereja di tempat ini ya Tuhan, untuk seluruh jemaat yang ada ya Bapa, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, setiap WBI, setiap kepala keluarga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan berdoa bagi setiap jemaat ya Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mengalami kelemahan secara fisik. Ada sakit penyakit ya Bapa yang ada di dalam tubuhnya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Fisik mereka boleh semakin kuat, fisik mereka boleh sembuh ya Bapa, boleh kembali ya Bapa datang ke hadapan Tuhan, bersyukur dan menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi seluruh jemaat ya Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mengalami beban berat Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Apapun Tuhan masalah yang boleh mereka hadapi ya Bapa, baik itu masalah ekonomi Tuhan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau mungkin ada hal Tuhan yang dirindukan ya Tuhan belum terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus kami percaya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Engkau memberikan jalan ya Tuhan, Engkau membukakan jalan ya Bapa untuk setiap
kami ya Bapa memberikan pertolongan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi gereja ini Tuhan, untuk pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapa, untuk setiap jam-jam ibadah, untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang mau Tuhan untuk memberikan dirinya melayani Engkau ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan melalui jam-jam ibadah ini Tuhan. Boleh jadi berkat ya Bapak untuk seluruh jemaat, dan setiap kami ya Bapak yang boleh kembali Tuhan ke kehidupan kami masing-masing juga boleh jadi berkat buat orang lain ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih jauh juga ya Bapak kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia, untuk setiap pelayanan, untuk setiap penjangkauan jiwa, untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapak yang mau Tuhan memberikan dirinya ya Bapak menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Bapak, sehingga Tuhan kami rindu ya Bapak banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kota kami ya Bapa, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin kami ya Bapa. Engkau memberikan hikmat Tuhan atas pemimpin kami. Engkau memberikan kasih-Mu, karunia-Mu ya Bapa, boleh turun atasnya ya Bapa, sehingga Tuhan dia dapat memimpin negara kami, kota kami ya Bapa dengan baik ya Bapa. Setiap bangsa kami juga Tuhan boleh Engkau berikan pemulihan ya Bapa, semakin baik ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan Engkau memakai ya Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam pemerintahan ya Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh berani ya Bapa untuk berlaku dengan benar ya Bapa, sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami saat mengucap syukur ya Bapa kalau Engkau boleh melawat setiap kami. Kami saat mengucap syukur ya Bapa kalau Engkau menjamah setiap kami Tuhan dengan berkat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan sebentar ya Bapa kami akan kembali Tuhan ke kehidupan kami masing-masing ya Bapa, ke aktivitas kami masing-masing. Seminggu ke depan ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami ya Tuhan, di mana Tuhan boleh percayakan setiap kami ya Bapa untuk bekerja ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa keluar masuk kami. Kami percaya Tuhan ada perlindungan tangan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan untuk setiap kehidupan kami ya Bapa, hari lepas hari ya Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, akan kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, melainkan keluarlah kami pada dari kemuliaan. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Semuanya oleh anugerah-Mu kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Petrus Legowo, keluarga, anak istri dan juga segenap keluarga mereka, dan juga pelayanan jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, biar bertumbuh, berkembang jadi berkat di mana hamba-Mu berada. Tuhan terima kasih, biar kesempatan pada pagi ini kami serahkan segala kegiatan yang ada gereja-Mu ini akan menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang saudara sekalian, arahkan hatimu, Tuhan berkenan memberkati kita. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, terimalah oleh-Mu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini juga sampai maranatha Dia datang kembali, membawa gereja-Nya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Bapa,